neneknya Maman cuk di sini, bisik Dani pada Imron yang berada di sebelahnya. Kekene bocah, ucap nenek Maman. Kami menghampirinya sambil menatap satu persatu pria tua yang berjejer di samping neneknya Maman. Ngopo kowe pateni tumbalku? Karepe opo ya Mbah Putri? Koncomu iki mateni tumbalku kanggo perayaan dina balen taunku sing menyang 100 tahun, kata nenek Maman menatap tajam Danu yang digendong oleh Dani. Imron menatap Danu sebelum berbisik kepada Dani. Maman bukan cucu nenek ini. Dia adalah anak pungut yang sengaja untuk dijadikan tumbal oleh keluarganya agar keluarganya tetap menjadi kaya. Mata Dani melotot seolah tak percaya apa yang barusan dikatakan oleh Imron. Gue yang bunuh Maman karena dia berhubungan intim sama Risa. Dan gue juga yang ngebunuh Risa karena gue takut ada yang tahu aksi gue, kata Danu dengan suara lemah, membuat Imron dan Dani terkejut dengan pernyataannya. Goblok, goblok, Dani geram. Imron tertunduk pasrah sambil menggelengkan kepalanya. Senekat itu Danu karena dimakan api cemburu. Koncomu kuwi duwe mbah sing kuat ilmune. Dadi ora iso disantet modar, mung iso disantet sesat. Danu punya mbah yang kuat, jadi dia nggak bisa disantet modar. Tapi cuma disesatin di hutan ini saja, berputar-putar saja seperti kita tadi. Tak ada jalan keluar, bisik Imron pada Dani seolah menerjemahkan bahasa yang baru saja dikatakan oleh neneknya Maman. Dua pria tua menghampiri Dani, mengambil Danu dari pundaknya dengan paksa. Deloken iki. Sekarang Danu sudah di depan nenek Maman dengan garis segitiga yang di tiap sudutnya terdapat lilin yang hampir redup karena angin. Dani, Imron dan Hani masih menatap Danu yang terbaring lemah di dalam segitiga tersebut. Cuk, mau diapain tuh abang gue? Gue juga nggak tahu Dan. Iki alasanku ngopo ora iso mateni ini, ucap nenek Maman berbarengan dengan sebuah golok yang menghantam kepala Danu. Danu! Dani menjerit histeris ketika kepala itu terjatuh ke tanah menyemburkan darah segar. Tangisnya pecah, kakinya bergemetar hebat dan hampir goyah. Namun, sesuatu keajaiban terjadi, kepalanya menyatu kembali. Dheweke terus dilindungi karo ilmu mbahe. Loh, kok nyatu lagi kepala abang gue, Ron? Mbah Lo itu orang sakti, tapi cuma si Danu cucu paling kesayangannya. Beberapa pria tua menghampiri Dani yang berada di sebelah Imron. Loh, apa-apaan ini? Ucap Dani
saat dia dibawa paksa ke hadapan neneknya Maman. Adimu sing gumantekne tumbal sing kowe pateni, getih kowe kabeh padha. Imron kembali menarik Dani. Dan lawan, Dan. Kita lawan mereka. Imron dan Dani menyerang pria tua, anak buah dari neneknya Maman. Pertarungannya tak terhindarkan. Namun Imron dan Dani kalah telak. Karena mereka berjumlah 10 orang dengan tenaga seperti bukan pria tua pada umumnya. Pasrah sudah. Dani kembali dibawa oleh mereka dihadapkan pada neneknya Maman. Imron, ucap Dani mengumpulkan sekuat tenaga untuk berbicara meski dengan suara lemah. Bawa abang gue pergi dari sini. Apapun yang terjadi sama gue nanti, tolong jaga dia sampai kembali ke rumahnya. Tambahnya, dan posisi Danu yang sebelumnya terbaring di atas garis segitiga digantikan oleh Dani yang sudah tidak bertenaga. Danu menangis melihat adiknya berada di atas garis segitiga itu. Ingin teriak histeris, namun suaranya habis. Tubuhnya yang sekarang kurus tak akan mampu untuk melawan mereka semua. Imron, lo denger kan kata gue? Biarin gue di sini, asal kalian selamat, kata Dani sebelum kaki dan tangannya dibungkus dengan kain hitam. Tangisnya pecah, menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Tersenyum, air matanya mengalir perlahan, mengingat ini adalah hari terakhirnya. Matur suwun, umurku arep unda amarga ngentuk tumbal anyar, kata nenek Maman sebelum ia memotong botak rambut panjangnya itu dan mulai mendekati Dani. Sebelum mulutnya Dani dipaksa menganga, dia berteriak pada Imron. Imron anjing, bawa pergi abang gue sekarang. Pernyataan itu membuat Imron segera berlari menghampiri Danu, menggendongnya menjauhi mereka. Sekarang mulut Dani disumpal dengan rambut putih dari neneknya Maman. Danu masih bisa menatap mereka. Wajah neneknya Maman berubah menjadi merah. Matanya melotot tajam. Giginya yang jarang berhasil mengunyah wajah Dani yang menampakkan rasa sakit yang teramat sakit. Ingin berteriak, tapi mulutnya tersumpal rambut. Air mata Danu membasahi pipinya begitu deras. Melihat adiknya kandung menjemput ajalnya di sana. Betapa marahnya dia, tapi tak dapat melakukan apa-apa selain berpeluk pada pundak Imron. Semakin jauh ia dari desa itu, namun ia tak henti-hentinya menangis.
Pengorbanan yang diberikan adiknya sungguh berarti. Andai semua bisa terulang kembali, Danu tidak akan pernah melakukan hal bodoh, yaitu membunuh Maman. Atau paling tidak, Danu yang menjadi pengganti tumbalnya, bukan adiknya yang sudah meregang nyawa di sana. Pagi hari, polisi menemukan 2 pria muda dan 1 wanita di tengah hutan dengan tubuh yang pucat serta kurus kering. Polisi membawa mereka ke rumah sakit untuk cek kesehatan mereka. Sebelum akhirnya Danu diinterogasi oleh pihak kepolisian karena keluarganya Maman melaporkan anaknya belum pulang dari tempat neneknya. Dan akhirnya Danu harus mengakui perbuatannya. Dia mengaku pada pihak kepolisian membunuh Maman dengan menghantamkan kepalanya berkali-kali pada sebuah batu. Dan begitu juga Risa, yang mengetahui bahwa Danu adalah pembunuhnya, harus dibungkam pula oleh Danu agar tak menceritakan kepada siapapun. Walau akhirnya Danu dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan, padahal ia tahu itu semata-mata agar tidak ada yang membocorkan rahasia keluarga Maman bagaimana bisa kaya raya. Ternyata selama ini mereka memakai tumbal untuk usaha yang mereka jalani sekarang. Demikian cerita dari kami. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.